Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Puyuhku. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Beliau adalah seorang master puyuh yang bergerak di bidang pembibitan dan media sosial ya, terutama YouTube. Beliau sangat sekarang ini lumayan banyak ya subscribe-nya. Jadi ikuti terus keseruan kita nanti ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Akan ngobrol di sini. Yang pertama kali sama Mas Yuli dilakukan itu, saya pengen tahu apa sih, kok dorongan dari mana sih? Apa sih yang membuat Mas Yuli ini kok pengen ternak puyuh, terus pengen pembibitan di puyuh? Nah, monggo. Kira-kira apa itu? Jadi gini guys, memang karakter kami ini kan jiwanya jiwa pemalas sebenarnya. Jiwa pemalas ternak, kawan. Jiwa pemalas. Jadi ku tengok untuk pemalas ini agar menghasilkan cuan itu kerja apa? Sudah tentu namanya pemalas itu ya banyak tidur lah ya, banyak tidur, banyak kesana kesini kan. Jadi ku tengok di sini yang lebih cocok untuk kawan-kawan yang pemalas di sana pelihara puyuh. Lebih cocok. Ingat guys, ini suatu apa ya, yang pernah saya temukan. Jadi untuk kawan-kawan yang pemalas itu ya ternak puyuh ya lah gitu nah. Jadi bisa menghasilkan cuan katanya. Berarti berangkat dari situ. Berangkat dari rasa memang aku orangnya pemalas. Jadi dari rasa pemalas itu akhirnya aku ternak puyuh. Oh gitu, pengen ternak puyuh. Nah terus sekarang nih giliran saya kesini sudah tahu lokasinya, sudah tahu persis yang ini dikawinkan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Apa yang membuat Mas Yuli itu untuk pemicunya kok saya pengen di pembibitan? Jadi memang puyuh ini salah satu kegiatan yang kami tekuni ya untuk akhir-akhir ini. Dalam setahun ini sebuah hal yang membuat aku ingin Pengen pembibitan. Siapa tahu kedepannya nanti kalau puyuhku ini aku mau pelihara puyuh lebih dari sekarang, aku nggak repot lagi. Yang kedua, dengan eksperimen yang serba salah ini, jadi siapa tahu kedepannya aku bisa membagikan ilmuku seperti yang kuunggah di video-videoku yang sudah. Dan dari sana siapa tahu pribadiku meskipun pemalas menjadi orang yang berguna bagi orang lain, seperti itu ya. Oh gitu. Jadi gitu guys, jadi kita petik dari situ karakter pemalas itu enaknya ternak puyuh. Menurut Mas Yuli, ya kan? Terus ya kalau artinya gini, kalau orang pemalas belum nggak berkembang. Karena ini kan berkembang. Awalnya kan dari saya kan cuma 50 ekor. Nah, sekarang kan sudah berkembang banyak. Terus kemudian kan saya tengok di belakang itu ada mesin tetas. Kemudian sudah menetaskan, ada DOK-nya juga, ada yang umur berapa tuh, 15-an hari. Nah, dan juga ada umur sekitar 20 hari. Kan kalau kita menimbang di sini, ya itu tadi, kok yang pemalas harus ternak puyuh. Memangnya ternak puyuh itu nggak ribet apa? Nggak harus mengeluarkan tenaga gitu kok, macam mana? Kalau ternak puyuh itu sebenarnya sama sekali nggak ada ribet-ribetnya ya. Yang bikin ribet itu sebenarnya pikiran kita. Oh gitu. Dan, ya. Nah, ini guys, pikiran kita yang membuat ribet. Terus. Jadi kalau soal sulitnya itu sampai saat ini belum ketemu ya. Aku sulitnya di mana belum ketemu. Oh gitu. Nah, karena karakterku itu karakter orang yang orangnya itu gampang penasaran, dan setiap ketemu kesulitan itu selalu kupelajari seperti itu. Artinya pengen belajar maju lah ya. Untuk awal kan ternak kan 50 bisa sampai berkembang. Artinya kan walaupun di pembibitan ini masih random, hasilnya belum mencapai target, tetapi kan masih eksperimen terus. Beliau itu masih nggak kenal nyerah gitu loh. Terus nanti kalau misalkan
berhasil nih di pembibitan nih, sudah bisa mencapai puncak kayak final stok, bisa membuat indukan, bisa membuat telur tetas yang mungkin bisa kita jual di pasaran. Karena kan kalau final stok kan baru netes kita tahu jantan dan betina. Nah itu targetnya itu kemana? Target untuk penjualan DOQ-nya. Nah, Kalau target untuk penjualan DOQ-nya mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Cita-cita boleh guys. Nah, terus Kalau target ilmunya mudah-mudahan nanti akan kami bukukan. Segala jenis praktek kami ini kan sudah setahun kami pelajari. Jadi di situ banyak kesalahan, semuanya kami bukukan dan semoga dengan buku itu nantinya untuk si pembaca bisa mengerti peternak puyuh. gitu guys. Ini cita-cita yang artinya ilmu dan pengalaman itu akan dikembangkan. Malah nanti udah bisa jadi profesor, insinyur. Karena kan dari hasil kita sendiri, dari temuan hasil kita sendiri yang memang betul-betul kita eksperimen, kita turun ke lapangan langsung, kemudian kita membuat skala buku. Buku itu artinya kalau sudah terbit guys, itu sudah kebenarannya itu sudah mendekati 100%, karena kan yang namanya buku itu kan menjadi pedoman. Nah, ini cita-cita beliau. Tapi kan berawal dari situ kan memang kalau kita eksperimen dari nol, pengalaman kita kan hasil jernih payah di puyuh kan kita kan sudah menguasai. Oh ini loh begini, oh dikawinkan ini nanti hasilnya begini, dikasih makan begini nanti begini, kan gitu. Jadi obrolan kita kali ini guys, di satu tema ini, peternak puyuh itu cocoknya untuk yang pemalas. Jadi nanti kalau di awal kan 50 nih untuk pemalas nih, A50. Kemudian bisa berkembang seperti ini. Artinya mau nggak mau berangkat dari awal 50, kalau kita mau mengembangkan kan nggak malas lagi jadinya. Kita berkembang di situ, menambah. Mana tahu dengan yang bermodalkan 50 ekor tadi bisa untuk dikembangkan. Bukan sedikit yang seperti itu guys. Malah saya sering kali cerita di YouTube saya itu, di video-video saya itu, kadang-kadang orang yang sukses itu berasal dari nol. Belajar dari nol, kemudian populasi dari sedikit. Contoh banyak, Mas Fauzan yang channel Rumah Puyuh Berkah. Itu awalnya juga dari 50 loh. Bukannya kok langsung sekarang dia populasi sudah 3.000-an. Joko yang ada di kebun kopi, awalnya juga ya dengan saya juga. Malah sekarang populasinya dia petelurnya itu 6.000 yang di kebun kopi. Ada di video-video saya. Makanya berangkat dari hal yang sedikit inilah, dari yang awalnya males inilah, terus nanti akan timbul rasa kita penasaran, kemudian kita akan mengembang dan akhirnya berkembang. Nah, jadi mungkin ini untuk penyemangat kawan-kawanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Ternak puyuh menurut Mas Yuli nggak ribet. Saya pribadi juga menyatakan nggak ribet sih. Kasih makan, kasih minum, tinggal pergi. Sore tinggal mutik hasil. Yang ribetnya itu ya pikiran manusia itu tadi. Oke guys, ini cuman sekedar saran untuk kawan-kawan ya. Ayo kita sama-sama semangat membangun usaha. Karena kalau kita mau bermodalkan yang besar, artinya peta kita nggak sampai ke situ, Sherlock kita nggak sampai ke situ. Kalau kita mau bermodalkan besar itu ya tentu harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu kan. Ya. Kalau bermodal besar, pengalaman nggak punya, sifat kita hobi di ternak kita nggak punya, ya itu percuma saja nanti hasilnya kan gitu. Oke guys, mungkin video kali ini sebatas inilah dulu. Akan kita lanjut di next video kita selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.